Hari Rabu disebut-sebut akan menjadi hari pilihan presiden umumkan kabinet baru. Setidaknya 2 pos menteri akan diisi orang baru, sementara saat yang sama desakan evaluasi menteri yang performanya kurang, apalagi sepanjang tahun 2020 ini saat pandemi. Kita bahas bersama narasumber ada yang sudah bergabung melalui secara virtual, ada Bang Jansen Sitindaun, Wasekjen Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam. Selamat malam Putri, selamat malam seluruh penonton CNN di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang sudah bergabung malam hari ini, dan juga ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Bang Johnson. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak semua ya? Oke, Mas Jayadi. Oke. Alhamdulillah. Oke, menarik, kita akan membahas ini. Sebenarnya kalau misalnya nama-namanya sudah banyak sekali dibahas di luar seperti apa. Tapi saya ke Partai Demokrat, saya ingin melihat dulu nih. Kalau secara menyeluruh, selama ini kan Partai Demokrat partai penyeimbang, ya. Jadi mungkin melihat secara dari luar seperti apa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini berjalan. Kalau misalnya kita katakan sekarang evaluasi nih Bang Jansen, ada catatan tidak kementerian mana saja yang layak dievaluasi? Oh ya, jelas dong, jelas dong. Jadi yang di depan mata kita kan 2 menteri yang kena kartu merah ini kan. Yes, itu pasti. Itu ibarat permainan bola kan, dua-dua ini udah cedera parah ini. Dan harus segera dikeluarkan dari lapangan permainan begitu. Nah, tinggal kemudian siapa pemain cadangan yang ada di bench begitu, atau mungkin masih ada di luar stadion begitulah, yang akan dimasukkan oleh Pak Jokowi, kan begitu aja deh. Itu kan harus diganti tuh. Itu dia. Tinggal kemudian ya, selain mengisi 2 menteri yang kosong ini, harusnya kalau memang ada reshuffle, ini bisa juga jadi momentum sebenarnya bagi Pak Jokowi untuk meninjau ulang kinerja kabinetnya ini secara komprehensif. Itu. Di sekarang ini kan ada 30 menteri dan 4 menteri koordinator. Jadi di lapangan itu kan ada 34 orang sebenarnya yang membantu Pak Jokowi. Hari ke hari, ya, apalagi di tengah pandemi ini begitu. Jadi 2 orang sudah cedera, sudah kartu merah begitu. Kan harus diganti itu. Apakah hanya 2 ini yang mau diganti, atau ya ada menteri-menteri lain juga performanya itu jelek begitu. Apa misalnya? Kalau hari ini kan ada 4 hal sebenarnya yang menjadi persoalan besar kita lah. Pertama soal kesehatan, itu dia. Yang kedua sosial, ketiga politik, keempat keamanan, kelima ekonomi. Jadi kesehatan, sosial, politik, keamanan, ekonomi, 4 ya. Nah, ini 4 ini sekarang problem utama kita begitu. Jadi seluruh kementerian yang hari ini ada, ya pasti tidak bisa lepas ini dari persoalan 4 ini. Pandemi belum mereda begitu, bahkan angkanya terus naik, ya. Jikapun kemudian ditemukan vaksin dan itu efektif begitu, manjur begitu dia, kan harus ada lagi masa pemulihan itu, dan itu butuh beberapa tahun. Itu makanya kita katakan, jikapun harus ada reshuffle begitu, ya inilah momentum untuk Pak Jokowi begitulah dia, untuk menilai secara komprehensif menteri-menteri dia yang 30 orang itu serta 4 koordinator itu. Karena toh pemerintah ini kan sudah berjalan 14 bulan toh. Ke depan ini tinggal 3 tahun 10 bulan lah ini. Belum lagi kalau kemudian kita harus mundur sedikit ke belakang Putri, di bulan Juni yang lalu kan Pak Jokowi pernah marah-marah juga itu. Marah besar yang kemudian viral kemana-mana videonya itu. Itu kaitannya waktu itu dengan soal serapan anggaran di masa COVID ini yang sangat rendah begitu dia. Waktu itu Pak Jokowi malah ngomong 3 hal. Saya ini akan melakukan reshuffle loh kalau kalian tidak punya sense of crisis. Belum lagi beliau ngomong saya akan membubarkan lembaga loh, kan begitu. Bahkan yang ketiga itu saya ingat itu, saya ini bisa juga loh mengeluarkan perpu. Lebih kuat lagi, lebih keras lagi dibanding perpu ini begitu dia. Waktu itu publik, bahkan CNN juga membahas ketika itu apakah akan reshuffle di bulan Juni ini. Itu ternyata berjalan waktu sampai Desember ini, berarti kan sudah hampir setengah tahun lebih kan tidak ada reshuffle. Ya mungkin momentum 2 orang menteri yang ketangkap ini, ya yang sudah kartu merah oleh KPK ini, ya ini bisa juga jadi momentum Pak Jokowi untuk kemudian menilai seluruh kementerian secara komprehensif. Mungkin itu pembuka dari saya. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, kita bahas kalau misalnya 2 pos itu tadi Mas Kodari sempat sudah menyampaikan memang ada kriteria. Tapi kalau misalnya menurut Anda kriteria itu apakah tentu saja mempertimbangkan stabilitas politik, stabilitas kabinet, tapi selain itu apa lagi? Kalau hanya 2 itu yang mau diganti, ya pertimbangannya mau tidak mau adalah
representasi partai politik kan. Itu kalau hanya dua itu yang mau diganti begitu. Karena kedua partai ini, PDI dan Gerindra kan tidak menunjukkan gejala tidak loyal kepada Pak Jokowi selama setahun terakhir. Jadi yang dihukum menterinya, personalnya, bukan partainya. Itu. Tapi saya setuju dengan Bang Jansen tadi, bahwa ini harusnya jadi momentum untuk melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh. Sebetulnya kebutuhan untuk reshuffle itu kan sudah ada sejak 6 bulan terakhir. Ya, Pak Jokowi sudah mengeluh tuh, dan mengeluhnya terus ya, sampai sekarang masih ada keluhannya juga. Tetapi tidak kunjung dilakukan reshuffle, mungkin karena Pak Jokowi mencari momentum. Nah menurut saya saatnya sekarang ini momentum itu, ada 3 alasan ya, menurut saya, kenapa sekarang itu momentumnya tepat untuk melakukan reshuffle, secara menyeluruh ya. Pertama tadi, sudah kita sebut ada 2 menteri yang tersandung kasus. Yang kedua, vaksin sudah ditemukan, dan dengan adanya vaksin itu berarti upaya untuk melakukan penyelesaian masalah pandemi ini bisa lebih terukur. Jadi lebih jelas bagaimana kita merencanakannya. Jadi lebih jelas pula jenis orang yang kita perlukan untuk mengatasinya. Itu satu. Yang kedua, agenda nasional utama di 2020 sudah selesai, yaitu pilkada serentak di 270 daerah. Nah itu juga memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan upaya melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi atau upaya recovery terhadap pandemi itu sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi dengan 3 alasan itu, maka saya kira sayang sekali kalau melakukan reshuffle pada penghujung tahun ini atau awal tahun depan hanya sekedar untuk mengganti 3 menteri itu. Problem utama kabinet sekarang itu, seperti dikeluhkan Pak Jokowi, kabinet sekarang itu menteri-menterinya tidak mampu melakukan penyesuaian dari situasi normal mode menjadi crisis mode. Itu seperti kata Pak Jokowi kan. Nah itu tidak terjadi tuh. Sense of crisisnya tidak ada ya. Terutama di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Karena itu selain mengganti 2 menteri itu, jadi Presiden memerlukan upaya untuk refocusing, refocusing dan rekonsolidasi kabinet supaya betul-betul siap untuk dengan fokus baru, yaitu pemulihan pandemi sekaligus recovery ekonomi. Dan itu memerlukan tim yang lebih solid yang dibentuk khusus untuk mengatasi masalah itu. Kalau yang sekarang kan pembentukannya didasari oleh logika-logika situasi normal karena dilantik pada tahun 2019 yang lalu. Jadi begitu, Mbak Putri. Oke. Jadi kita sudah lihat sekarang momennya tepat, Anda katakan tadi, dan kalau bisa mengukur porsi atau mencari siapa yang tepat juga lebih mudah melihatnya, karena sekarang melihatnya adalah post pandemi seperti apa, kurang lebih begitu ya Mas Jayadi ya. Kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda kita akan kembali berbincang. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas teka-teki reshuffle menteri yang rencananya akan disampaikan oleh Presiden Jokowi hari Rabu mendatang. Presiden Jokowi sudah kami mendapatkan informasi melakukan beberapa kali koordinasi dengan Wakil Presiden. Dan malam hari ini sudah bergabung juga secara virtual Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Sukur, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam pemirsa. Terima kasih Bang, sehat-sehat ya Bang? Sehat. Bang, tadi namanya sempat disebut-sebut juga tuh oleh Mas Kodari sebagai nama yang masuk disiapkan dari PDI Perjuangan. Jadi memang sudah disiapkan atau bagaimana Bang? Atau berapa nama yang disiapkan? Nama saya Sukur Nababan, betul disebut ya? Disebut Bang, beneran? Disebut. Wah itu yang tahu itu hanya Pak Jokowi, nggak ada yang tahu. Tapi berapa nama disiapkan oleh PDI Perjuangan Bang? Ya kita harus kembali ke undang-undang ya Putri ya. Bahwa menteri itu adalah pembantu presiden. Maka mutlak itu adalah hak prerogatif presiden. Kami di PDI Perjuangan ya tidak ada mempersiapkan siapapun. Kecuali presiden meminta kepada PDI Perjuangan. Sudah ada permintaan?
Tahu saya sampai sekarang nggak ada. Oke, baik. Dari Detikcom kami menghimpun ada beberapa nama yang kemudian kami dapatkan dari beberapa sumber yang anonim. Jadi kita lihat dulu, ada beberapa nama ini mungkin juga Bapak-Bapak pasti sudah tahu, sudah ramai diperbincangkan sepanjang hari ini. Jadi ada nama-nama yang diisukan masuk kabinet Sandiaga Uno, kemudian Tri Risma hari ini, kader PD Perjuangan, kemudian Muhammad Lutfi, ada Yahya Stakuf, kemudian nama menteri yang diisukan rotasi adalah diisukan akan menjadi Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono. Ada komentar, Mas Jayadi Hanan? Dari nama-nama ini misalnya? Iya, kalau kita lihat, tergantung bagaimana Pak Jokowi mau melakukan reshuffle-nya ya. Kalau seperti yang Bang Jang Tendang saya setujui tadi, itu kan mau melakukan reshuffle dalam konteks yang lebih menyeluruh gitu. Bisa saja nama-nama tersebut masuk gitu. Yang pasti ada nama, di situ ada nama Sandiaga Uno, dan saya kira, dugaan saya itu kan tidak ada alasan untuk menghukum partai pendukung Pak Jokowi sekarang ini dengan mengurangi jumlah menterinya gitu kan. Maka kalau ada nama dari Gerindra hanya ada satu nama, yaitu Sandiaga Uno, ya itu masuk akal. Dan memang Sandiaga Uno tentu qualified untuk menjadi seorang menteri kan, dia kemarin calon wakil presiden kan gitu, dengan pengalamannya. Kemudian Ibu Tri Risma hari ini juga seperti Bang Sukur tuh. Kenapa Bang Sukur nggak dimasukkan di situ namanya? Jadi, iya ya, kan sudah disebut tadi Bang Sukur sama dari PDI Perjuangan. Jadi itu masuk akal. Nah kalau nama yang lain, Muhammad Lutfi dan Yahya Stakuf, itu mengisyaratkan dua hal bagi saya. Apa itu? Satu, itu berarti ada dugaan Pak Jokowi akan melakukan reshuffle dalam skala yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari evaluasi lebih menyeluruh. Yang kedua, kan ada rotasi. Misalnya Gerindra tetap diberi 2 kursi menteri, tapi tidak lagi KKP misalnya, karena dikasih menteri apa yang cocok dengan Pak Sandi kan, mungkin yang lebih cocok di bagian yang terkait dengan ekonomi. Kemudian Ibu Tri Risma hari ini kayaknya kalau di situ kan ya paling cocok di Menteri Sosial kan. Menteri Sosial itu perlu orang yang betul-betul komitmen kepada penyelesaian persoalan-persoalan yang terkait dengan masyarakat kecil, apalagi di masa pandemi kan di situ fokusnya. Iya, itu Bang Sukur juga qualified lah ya untuk itu ya. Kalau Pak Muhammad Lutfi kan lebih pas di pos-pos pertano, Menteri Ekonomi, seperti perdagangan gitu kan. Tapi kan itu juga seperti Anda bilang kan teka-teki. Teka-tekinya juga bukan teka-teki silang ini. Kalau teka-teki silang kan kita sudah tahu jawabannya, tinggal lihat pertanyaannya. Kalau teka-teki menteri ini seperti kata Bang Sukur tadi, tergantung Pak Jokowinya dan tergantung kepada partainya, termasuk partainya Bang Sukur, bukan partainya Bang Jansen kayaknya. Pas banget Bang Jansen lagi nunduk gitu tadi ya, langsung digituin. Oke, Bang Sukur, tapi tadi sebelumnya Bang Jansen tuh sempat secara general melihat evaluasi Kabinet Indonesia Maju, melihat kinerja. Saya sekarang minta nih otokritik deh dari PD Perjuangan sebagai partai politik pendukung pemerintah. Dari kinerja menteri, kalau misalnya bisa dilihat, kementerian apa yang memang kemudian mungkin sudah mungkin PD Perjuangan juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi untuk bisa dirombak atau diperbaiki kinerjanya? Ya, tentu saja situasi sekarang ini kan apalagi di tahun 2020 ya, di situasi yang sangat sulit bagi kita semua, bangsa kita dan bukan hanya bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID kan tentu banyak sekali masalah. Masalah ekonomi, masalah sosial, dan berbagai macam masalah. Nah tentu ya tidak fair kalau kita melihat satu persatu, tidak secara gradual seluruh persoalan yang timbul akibat pandemik ini. Nah terkait dengan kinerja dari seluruh pembantu presiden yang menteri, nah tentu PDI Perjuangan melalui fraksi setiap komisi dari Komisi 1 sampai Komisi 11, nah tentu telah melakukan saran-saran yang terbaik sebagai partai pendukung pemerintah atau yang mendukung Pak Jokowi, apa saja yang harus dilakukan para menteri yang menjadi mitra kerja dari Komisi 1 sampai Komisi 11. Nah
tidak hanya kita mendukung apa saja program-program Pak Menteri, tetapi juga di setiap komisi di DPR kita juga memberikan kritik-kritik harus bagaimana di situasi yang sulit seperti sekarang. Kabarnya Bu Mega juga melakukan kritik terhadap Kementerian Agama gitu, Bang Sukur, betul? Presiden ya, itu ya presiden yang lebih tahu. Kita kan melihat jangan hanya sudut-sudut sempit. Nah, presiden kan yang mengangkat menteri tersebut dan menugaskan di bidangnya masing-masing. Nah, tentu parameter penilaian kan presiden yang lebih tahu. Termasuk soal masukan penggantian Menteri Agama misalnya, Bang Sukur? Nah, itu yang saya katakan. Saya tidak mau mengkomentari satu demi satu siapa, pos mana, dan bagaimana. Karena undang-undang kita mengatakan kita harus kembali lagi ke situ. Undang-undang kita mengatakan bahwa menteri tersebut adalah pembantu presiden. Sekali lagi, menteri tersebut adalah pembantu presiden. Maka siapa yang menduduki pos-pos menteri tersebut, ya itu adalah hak mutlak daripada presiden. Nah, tentu setiap orang atau setiap lembaga itu bisa memberikan saran-saran untuk menduduki pos tersebut. Contoh misalnya Jansen juga bisa memberikan saran. Pak Jayadi juga bisa memberikan saran. Siapapun anak bangsa berhak untuk memberikan saran kepada Pak Jokowi, tetapi keputusan tertinggi tetap di tangan Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, makanya saya ingin dengar saran dari PDI Perjuangan sekarang, dari Bang Sukur. Jadi kalau misalnya tadi Bang Jansen sudah mengatakan, misalnya dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, itu termasuk beberapa hal yang harus diperbaiki kinerjanya. Bagaimana dengan sekarang? Katakanlah tadi vaksin sudah ketemu, sekarang fokusnya bisa post-pandemic gitu misalnya. Jadi begini loh, saya berikan sebuah contoh ya. Saya katakan tadi di situasi negara kita yang berat, ya, bukan hanya bangsa ya. Nah, tetapi apapun itu seberhasil apapun kita selalu harus memperbaiki diri. Contoh misalnya waktu kita sekolah nilai 7, ya kita ingin jadi nilai 8. Jadi tidak boleh berhenti untuk memperbaiki diri. Nah, untuk tidak berhenti untuk maju, kan itu intinya. Artinya tidak boleh ya, oh ini sudah puas diri, apapun sehebat apapun pos-pos menteri yang sekarang ya, setiap menteri juga harus memperbaiki diri bagaimana bisa menjawab kepercayaan Pak Jokowi terhadap pos-pos yang dia bidangi. Iya di situ, seperti yang saya katakan tadi, apa yang harus diperbaiki dari setiap pos-pos kementerian itu, PDI Perjuangan melalui anggota fraksi kita kritis kok. Nah, Pak Jansen nanti bisa menanyakan kepada anggota-anggota fraksi yang bersama-sama dengan fraksi Demokrat juga. Jadi begitu Pak Jayadi. Jadi kita tidak membabi buta di komisi. Apa yang dilakukan menteri ya kita dukung semuanya 100%. Kalau menurut kita harus diperbaiki, anggota fraksi PDI Perjuangan juga mengatakan tolong diperbaiki. Jadi bisa kalau misalnya secara general, Bang Sukur, Pak Jansen juga. Nah, jadi tidak selamanya berseberangan dengan teman-teman fraksi lain terhadap karena kalau kita melihat bangsa yang sama. Masalah cara nanti bisa berbeda-beda, tetapi kalau persoalan bangsa itu sama, kita lihat ya tentu setiap orang di DPR itu pasti sama sudut pandangnya, pasti sama sarannya. Begitu Mbak Putri. Bang Sukur, jadi kalau misalnya self-evaluation, otokritik sekarang, skornya berapa di kabinet yang sekarang? 7, 8? Kan katanya harus diperbaiki kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang Presiden itu kan Pak Jokowi. Nah, tentu yang memberikan penilaian itu adalah Pak Jokowi. Saya tidak bisa memberikan penilaian dari setiap pos-pos menteri. Saya tidak tahu masalahnya. Secara general, secara menyeluruh kabinetnya? Seperti apa di eksternal dan internal. Jadi kalau saya memberikan penilaian itu tidak fair. Saya harus sebagai bos mereka atau paling tidak di dalam bersama-sama dengan mereka. Sehingga saya bisa tahu persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan kemampuan mereka mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kan ada persoalan internal dan persoalan eksternal. Nah itu harus kita lihat. Nah tentu Pak Presiden Jokowi tentu memahami itu. Maka kebutuhan untuk memperbaiki kinerja kabinetnya 4 tahun ke depan, nah tentu ya Pak Jokowi yang lebih tahu itu. Siapa yang pas harus dirotasi, siapa yang pas harus diganti, siapa yang menggantikan. Nah, itu keputusan mutlak Pak Presiden. PDI Perjuangan pasti selalu menghormati hal tersebut. Dan kita tidak pernah cawe-cawe urusan menteri. Berikutnya setelah jeda, kita bahas sekarang pembantu atau karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi untuk mengamankan, katakanlah masih sisa 3 tahun 10 bulan lagi memerintah. Memastikan semuanya right on the track. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih berbincang dengan para narasumber yang bergabung secara virtual terkait dengan teka-teki reshuffle menteri. Ada Bang Jansen Sitindaun, ada Mas Jayadi Hanan, ada juga Bang Sukur Nababan. Bang Jansen, kalau misalnya menurut Anda sekarang, orang-orang seperti apa yang menurut Partai Demokrat nih kemudian bisa mendukung kinerja Pak Jokowi? Kalau misalnya loyalitas partai, tadi Mas Jayadi juga sudah mengatakan partai tidak pas untuk dihukum saat ini karena loyalitasnya masih terbukti. Bagaimana dengan kualitas orang atau loyalitas orang per orang ini? Jadi begini, ini kan menteri nih, namanya saja kabinet kerja kan begitu dia. Jadi kerja untuk apa? Nah, yang di depan mata kita hari ini kan persoalannya persoalan pandemi ini. Persoalan pandemi ini bukan hanya efeknya ke soal kesehatan saja ini, tapi mengalir ke seluruh sektor. Pendidikan ya kena pandemi, itu dia, bisnis kena pandemi, semuanya kena, sekolah kena pandemi, semua kena ini. Jadi banyak urusan yang harus diselesaikan. Itu makanya yang dibutuhkan hari ini adalah jenis menteri yang yang teknokratis begitu, kuat dan profesional. Jadi lama mungkin kita sudah tidak mendengar istilah zakon kabinet begitu. Ini kan istilah dari bahasa Belanda ini. Kalau dulu kan sering sekali. Setiap presiden baru terpilih, kemudian akan memilih menteri baru atau melakukan reshuffle, rotasi seperti saat ini kan selalu keluar itu kata-kata zakon kabinet begitu. Atau kabinet ahli, zakon itu artinya ahli begitu. Jadi hari ini di masa pandemi, di tengah begitu banyak persoalan ini, malah menurut saya istilah zakon kabinet itu menemukan tempatnya begitulah, menemukan waktunya begitu. Jadi walaupun nanti misalnya Pak Jokowi mengangkat kader dari parpol tertentu, ya, pertimbangannya itu bukan karena politik, tetapi karena memang kader yang bersangkutan itu ya punya kemampuan dan dianggap mampu mengemban amanah, ya, membantu Pak Jokowi mengeluarkan Indonesia, mengeluarkan kita semua rakyat ini dari persoalan pandemi ini. Jadi itu makanya soal rapor menteri 14 bulan ini pasti Pak Jokowi sudah punya. Itu. Dan harap diingat Putri, ini bukan Pak Jokowi 6 tahun lalu loh ini, yang baru datang dari Solo begitu kemudian jadi elit di Jakarta. Ini Pak Jokowi yang sudah 6 tahun jadi presiden ini. Jadi soal nama sudah pasti ada di kantong Pak Jokowi itu. Dan soal nama-nama yang kamu sebut itu ya sering terjadi itu, makin disebut namanya makin nggak jadi. Jadi sering itu kita lihat itu, makin namanya disebut, makin namanya digoreng begitu di media di mana-mana begitu. Biasanya malah tidak jadi begitu dia. Nama Bang Sukur nggak ada di situ, jadi bisa lah masih ada kesempatan. Jadi lebih pada persoalan itu menurut saya. Jadi persoalan problem yang di depan ini apa, yang dihadapi ini apa begitu dia. Yang ketiga begini. Kalau kami Partai Demokrat ditanya begitu ya Pak Jokowi pilihlah. Karena Pak Jokowi ini kan 6 bulan lalu ketika marah-marah di rapat kabinet yang tanggal 18 Juni kalau tidak salah itu mengatakan menteri-menteri tidak punya sense of crisis ini. Itu. Jadi anggaran ini tidak mengalir ke bawah. Kan itu persoalannya ketika itu. Serapan anggaran rendah begitu. Ini momentumnya Pak Jokowi. Bapak carilah menteri yang punya sense of crisis. Jujur, bersih, tidak berbisnis. Jadi ini bukan bisnis kabinet, tapi zakon kabinet. Jadi tidak pas lah di tengah masa pandemi begini. Kebetulan Partai Demokrat ini adalah partai yang juga ikut menyetujui Perpu begitu ya, memberikan kemudian uang kepada pemerintah tanpa batas, termasuk soal ambang defisit itu tadi. Itu dia. Jadi pergunakanlah uang itu sebaik mungkin. Jadi jangan lagi kemudian menteri-menteri yang diangkat ini berbisnis begitu, cari rente, cari untung begitu dia. Nggak tepat. Negara sudah susah, rakyat sudah susah, cari untung lagi dia begitu. Jadi ini carilah menteri yang punya sense of crisis untuk menyelesaikan, membantu Pak Jokowi menyelesaikan persoalan pandemi ini. Itu sih, Putri. Oke, baik. Bang Sukur, bagaimana menurut Anda? Yang seperti apa yang sebaiknya dipilih Pak Jokowi? Ya, yang pertama-tama kita jangan membedakan ya bahwa partai dan di luar partai itu adalah profesional. Semua profesional. Saya Pak Jansen dari partai politik, kami juga orang profesional. Jadi lebih bagus kita bagi partai dan non partai. Jadi artinya yang ada di partai juga orang profesional, yang berasal dari latar belakang non partai juga orang profesional. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang ini, saya pikir juga Pak Jokowi kan sudah memberikan arahan-arahan pada saat sebelum diumumkan menteri tersebut. Nah, yang paling penting adalah
siapapun yang ditunjuk menjadi menteri dia harus memahami persoalan di posnya, persoalan internal dan eksternal. Itu harus betul-betul dia pahami dan mampu dia mencari solusi. Nah yang kedua, tentu dia harus mampu mengimplementasikan bahasa dari bosnya. Bahasa dari bosnya siapa? Presiden. Jadi sehingga dengan dua masalah tersebut dia bisa melihat persoalan di pos menterinya, terus kemudian dia mampu menerjemahkan apa yang diharapkan oleh bosnya yaitu presiden, sehingga bisa diimplementasikan menjadi program-program kerja. Saya pikir ya akan memberikan dampak yang luar biasa kepada rakyat. Bang Sukur, tapi bagaimanapun juga ini bukan soal hanya mengisi pilihan-pilihannya, pasti juga sudah dipertimbangkan mereka yang profesional, mereka yang kompeten. Tapi sekarang pada saat yang sama, bagaimanapun dua menteri kemudian terlibat dugaan korupsi, itu menimbulkan distrust. Bagaimana menjembatani ini, memastikan ini bisa terjawab? Ya tentu, yaitu kita harus kembali lagi ke dasar. Kita tidak bisa, ini kan dalam proses hukum ya. Kita tidak bisa mempunishment bahwa setiap orang tersebut, oh ini nanti akan jadi begini. Udah kita berikan kepercayaan, dia paham pekerjaannya, dia lakukan. Kalau seperti itu nanti ya seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang jadi menteri. Banyak sekali, ini bukan hanya peristiwa sekarang. Berapa kali di negeri kita ini, apalagi setelah era reformasi. Awalnya baik-baik saja, tetapi terkait masalah-masalah kita tidak bisa begitu. Tetapi yang paling penting adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya memiliki empati jiwa untuk membangun bangsa dan negaranya. Yang kedua, memahami persoalan-persoalan eksternal, internal di pos mana dia ditempatkan. Dan kemudian memahami keinginan posnya, yaitu presiden. Sehingga dia bisa membuat program mengimplementasikan persoalan itu, sehingga bisa memberikan dampak yang cepat. Bisa memberikan kinerja yang cepat kepada bangsa dan negara dan sesuai dengan harapan bosnya, yaitu presiden. Oke. Mas Jayadi, kalau misalnya kita melihat dengan adanya momen ini, apakah Anda melihat bahwa posisi Presiden Jokowi sekarang sangat-sangat fleksibel untuk secara bebas menentukan, memilih sendiri orang-orangnya yang akan ditempatkan sebagai menteri? Fleksibel secara normatif ya, seperti kata Bang Pur ya, secara normatif. Tapi secara politik saya kira tetap presiden tergantung juga atau pasti akan mempertimbangkan posisi partai-partai gitu. Nah, menurut saya dua tugas utama kabinet yang harus direfokus itu. Pertama adalah percepatan pemulihan masalah mengatasi pandemi. Di sini ada leading sektornya itu adalah terutama kesehatan, pendidikan dan Kementerian Sosial. Itu yang utama. Kemudian karena itu diperlukan menteri-menteri di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial yang betul-betul kompeten, yang betul-betul mengerti masalahnya dalam situasi pandemi seperti ini. Misalnya distribusi dan vaksinasi itu bukan soal yang mudah itu. Pertama soal ketersediaannya bagaimana, yang kedua bagaimana soal kepercayaan masyarakat terhadapnya, maka itu persoalan komunikasinya bagaimana, yang ketiga soal akses dan keadilan terhadap vaksinasi itu. Jadi diperlukan tim yang solid di bidang kesehatan dengan komunikasi sosial yang sangat solid di situ. Kemudian yang kedua, beriringan dengan itu adalah soal pemulihan ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi. Maka tim ekonomi harus dievaluasi ulang oleh Pak Jokowi, begitu. Apakah menteri-menteri yang ada sekarang ini masih cukup fokus, cukup siap untuk melakukan percepatan masalah pemulihan ekonomi itu selama 2-3 tahun ke depan, karena fokus kita masih di sana kan. Nah, tetapi yang ketiga, mau tidak mau pemulihan persoalan pandemi dan recovery ekonomi secara cepat itu tidak akan terjadi kalau tidak didukung oleh stabilitas politik dan keamanan yang kuat. Jadi di situ saya kira pertimbangan-pertimbangan politik dalam melakukan reshuffle tetap penting, sekaligus juga mencari menteri-menteri yang bisa menempatkan dirinya tidak selalu gini. Menteri-menteri yang lain menurut saya di luar yang dua tadi harus mampu menempatkan dirinya agak di belakang. Jadi tidak rebut-rebutan berada di depan gitu, atau malah membuat gaduh gitu. Memberikan kesempatan kepada tim ekonomi dan tim yang mengelola
langsung pemulihan persoalan pandemi itu di depan. Yang lain tuh mendukung, termasuk soal-soal stabilitas politik. Soal stabilitas politik ini misalnya, menteri-menteri yang cenderung dianggap suka membuat gaduh, itu pasti tidak akan mampu memenuhi target-target yang diharapkan oleh Pak Jokowi ke depan gitu. Nah, jadi di bidang-bidang itu menurut saya Anda bisa menunjuk misalnya ya perlu dievaluasi Menteri Kesehatan misalnya. Terus kita perlu juga mengevaluasi kementerian di bidang pendidikan misalnya. Apakah selama pandemi ini sudah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang menyentuh semua orang. Kita semua langsung tidak langsung itu terkait langsung dengan persoalan-persoalan pembangunan manusia di bidang pendidikan misalnya. Demikian juga dengan di bidang-bidang ekonomi. Lalu tadi menteri-menteri yang bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan keamanan. Apakah mereka selama ini lebih menjaga stabilitas politik atau lebih banyak membuat gaduh misalnya? Kalau membuat gaduh ya harus dievaluasi oleh Pak Jokowi. Evaluasi itu pengertiannya kan tidak harus diganti, tapi bisa juga dirotasi kan gitu. Ya, oke, baik. Kita sudah membahas ini cukup panjang, tapi kembali lagi ini semua hak prerogatif presiden. Yang bisa kita lakukan adalah memberi masukan. Semoga didengar juga, ini suara-suara publik juga sudah ramai dibahas di media sosial dan juga mungkin dari fraksi juga sudah masuk melalui jalur-jalur yang semestinya. Bang Sukur, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Bang Jansen dan juga Mas Jayadi Hanan. Terima kasih semua bapak-bapak sudah bergabung. Bang Sukur yang juga namanya disebut mungkin perlu siap-siap sekarang. Terima kasih Bang. Selamat malam, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, selamat malam.